Halo sahabat Zona Channel, selamat datang di Zona Film, konten terbaru dari Zona Channel. Zona Film akan menceritakan alur cerita film-film terbaik yang kami suguhkan untuk pemirsa Zona Channel. Semoga sahabat Zona Channel selalu dalam kondisi yang baik, sehingga dapat menikmati konten-konten informasi dan hiburan dari Zona Channel. Kali ini, kami akan menceritakan alur film Recalled, film Korea Selatan yang dirilis pertama kali pada 21 April 2021, dibintangi oleh Seo Ye-ji dan Kim Kang-woo. Film bergenre misteri thriller ini sukses memuncaki box office Korea dan menarik atensi sekitar 30.000 penonton. Recalled sendiri menceritakan tentang seorang wanita bernama Kim Song-jin yang hilang ingatan setelah kecelakaan yang dialaminya. Meskipun begitu, suaminya Lee Ji-hoon tidak pernah berhenti mendampingi So-jin dan selalu memastikan baik-baik saja. Akan tetapi, So-jin tiba-tiba mendapatkan kemampuan untuk bisa melihat masa depan, dan dari setiap penglihatan yang didapatinya, selalu merujuk pada kecurigaan bahwa suaminya adalah seorang pembunuh. Nah, penasaran kan bagaimana alur ceritanya? Maka dari itu, stay tune di Zona Channel. Film diawali dengan adegan di mana Soo-jin baru saja siuman dari koma. Di kamar rawat, sudah ada dokter dan suaminya Jin-ho yang sedang menunggu. Dokter bertanya pada Soo-jin, apakah Soo-jin mengenal Jin-ho? Namun Soo-jin hanya terdiam. Terlihat dari tatapannya bahwa dia tidak mengenal dan mengingat suaminya sendiri. Walau Soo-jin tidak mengingatnya, sebagai suami yang baik, Jin-ho selalu berada di sisi Soo-jin, menemaninya dan meyakini Soo-jin dia akan segera sembuh. 금방 날 거야. Saat berjalan di rumah sakit, So-jin membaca sebuah buku catatan, dan So-jin pun tahu bahwa dia seorang anak yatim piatu. Sewaktu So-jin akan keluar dari rumah sakit, Ji-hoon pun membereskan seisi apartemen mereka dan juga menggantungkan lukisan. Lukisan tersebut adalah pemandangan danau yang indah dengan nuansa jingga. Di perjalanan menuju pulang, So-jin merasa takut jika bertemu seorang yang mengenalnya, dia tak bisa mengenal orang itu. Ji-hoon lantas meminta So-jin mencoba lagi apa yang mereka latih. Jika temannya wanita, maka So-jin harus menyapanya dengan ramah. Namun jika temannya pria, So-jin harus bersikap tidak kenal. Mereka berdua lalu tertawa bersama. Sesampainya di apartemen, Ji-hoon turun dan mengeluarkan barang dari bagasi. Ji-hoon menyuruh So-jin untuk tetap menunggu di mobil. Tapi, So-jin tidak menurut dan malah masuk sendirian. Tiba-tiba, listrik di seluruh gedung pun mati. So-jin yang panik langsung meminta tolong. Sementara Ji-hoon segera keluar dari apartemen menyusul So-jin. Listrik menyala tak lama kemudian. Saat pintu lift terbuka, Ji-hoon menemukan So-jin tidak sadarkan diri. 수진아, 정신 차려봐. 수진아, 왜 그래? 수진아. So-jin bangun saat dirinya sudah berada di apartemen. Lalu, So-jin mengalihkan perhatian pada lukisan pemandangan danau yang ternyata adalah Danau Vermilion di Kanada. 버밀리온은 주황빛 호수래. 해가 질 때면 노을이 호수에 반사돼서 세상이 온통 빨갛게 물들고. Saat Ji-hoon sedang menceritakan indahnya danau tersebut, dia melihat So-jin sudah tertidur dengan senyum di wajahnya. Scene berganti pada Ji-hoon yang berada di kantor migrasi untuk mengurus kepindahan mereka ke Kanada. Sementara So-jin berencana keluar untuk berjalan-jalan. Saat tiba di lantai 3, seorang gadis kecil dengan ransel pink masuk ke dalam lift. 안녕. Saat So-jin bertatapan dengan anak itu, seketika dia mendapat penglihatan kalau anak itu akan mengalami kecelakaan. Dan benar saja, semuanya terjadi persis seperti yang dilihat oleh So-jin.
Sebuah truk melaju dan nyaris menabrak anak kecil itu. Sojin berusaha menyelamatkannya. Tepat di saat yang sama, Ji-Hon menarik Sojin ke pinggir jalan. Gadis itu pergi bersama seorang anak laki-laki yang menggandeng tangannya. Ji-Hon mengobati luka Sojin, sekaligus menanyakan alasan mengapa Sojin menolong anak itu. Tapi, Sojin mendadak sakit kepala. Ji-Hon pun segera memberikan Sojin obat. Ketika Sojin tertidur, Ji-Hon nampak memerhatikan Sojin dengan tatapan tidak terbaca. Sementara di malam yang sama, terlihat seorang pria menggeret koper besar ke dalam sebuah gedung tua. Keesokan harinya, 2 orang polisi sedang menangani laporan dari seorang pria tua tentang penyusup di gedung proyek. Di sisi lain, Sojin yang sedang duduk sendirian melihat gadis kecil dengan ransel pink itu dari kejauhan. Tiba di lantai 3, Sojin kembali mendapat penglihatan akan ada terjadi ledakan gas. Sojin segera menelepon Ji-Hon untuk meminta bantuan. 지금 좀 와주면 안 돼? Sayangnya, apa yang ditakutkannya benar-benar terjadi. Sojin mengatakan pada dokter bahwa meskipun terdengar gila, hal yang dilihatnya benar-benar nyata. Dokter mengatakan Sojin hanya mengalami halusinasi atau mungkin sedang dejavu. Karena kesal, Sojin langsung keluar dari ruangan. Di ruang tunggu, Sojin melihat gadis kecil di lantai 3 bersama anak lelaki yang selalu bersamanya. Sojin ingin menghampiri mereka, namun Ji-Hon melarangnya dan mengatakan kalau Sojin sedang sakit. Sojin yang marah segera meninggalkan Ji-Hon. Kemudian, Sojin tiba-tiba bermimpi buruk tentang dirinya yang jatuh dari atas gedung. Usai terbangun, Sojin keluar dan mendapati 2 orang polisi mendatangi apartemen. Polisi menyebutkan bahwa ada hasil laporan visum Sojin mengalami memar. Mereka juga bertanya apakah suaminya sering melakukan tindakan kasar, tapi karena tidak ingat, Sojin berkata dia akan melaporkannya bila itu terjadi. Saat keluar dari apartemen, salah seorang polisi menyadari bahwa foto pernikahan Sojin terbalik posisinya. Sojin berada di sisi kiri yang mana biasanya posisi itu untuk pengantin pria. Tentu hal itu juga terlihat aneh bagi Sojin. Sojin merasa dia tidak mengetahui apapun tentang suaminya. Saat masuk ke dalam lift, kali ini Sojin bertemu dengan seorang siswi SMA. Ketika Sojin menyodori surat yang jatuh, tahu-tahu Sojin melihat gadis itu akan disiksa oleh ayahnya. Sojin pun mengejar gadis itu untuk melarangnya bertemu sang ayah. Tapi terlambat, gadis itu sudah duluan masuk ke dalam apartemen. Gadis tadi keluar dari apartemen dan Sojin diam-diam membuntutinya. Aksi stalking itu tak sengaja dipertemukannya dengan seorang wanita yang sepertinya adalah teman Sojin. 오랜만. Wanita itu khawatir karena selama ini Sojin tak bisa dihubungi. Sojin lalu diajak ke sebuah sanggar seni khusus anak-anak. Wanita itu bilang Sojin sudah lama menjadi guru di sana. Sayangnya, sekarang Sojin lupa ingatan. Saat menghampiri meja kerjanya, teman Sojin bertanya apakah suaminya masih mencurigai Sojin. Lalu, Sojin mengambil sebuah kartu nama yang ada di meja. Salah satunya adalah nama Ji-Hon. 근데 정말 괜찮은 거지? Sojin pun pergi menuju kantor Ji-Hon.
Namun, tempat tersebut nampak berantakan seperti sudah diacak-acak dan disegel dari luar. Seorang petugas kebersihan memberitahu Sojin kalau kantor tersebut bangkrut sejak 6 bulan yang lalu. 너무 늦었어. Sojin pun pulang dan mendapati Jihon sedang menunggunya. 말해주던 사람이 Sojin menuding Jihon mengajak pindah ke Kanada karena bangkrut. Jihon bertanya, dari mana Sojin tahu lokasi kantornya? Begitu mendengar jawaban Sojin, Jihon berpikir ingatan Sojin sudah kembali. Sepertinya, Jihon tidak ingin kalau ingatan Sojin pulih karena tidak membiarkan Sojin tahu apapun tentang dirinya sendiri. Sojin pun menyalahkan Jihon atas kemalangan yang menimpanya, tentang penglihatan atau delusi yang dia dapatkan semenjak kecelakaan. Scene kembali pada dua orang polisi yang sepanjang film tidak pernah disebutkan namanya ini. Ketika mereka sedang memeriksa CCTV, truk putih milik pencuri terlihat memasuki area proyek. Tapi yang terlintas keluar dari sana malah kendaraan yang berbeda. Sebuah mobil hitam. Saat foto mereka diperbesar, polisi mengenali wajah pengemudi tersebut. Pernah dilihat dalam foto pernikahan di apartemen Sojin. Kemudian, Sojin mendapatkan paket yang janji dikirimkan oleh temannya. Saat membukanya, Sojin terkejut menemukan beberapa fotonya bersama seorang pria yang bukan Jihon. Sojin hendak masuk lift ketika seorang pria menabrak bahunya. Ternyata, dia adalah ayah dari gadis yang waktu itu dia buntuti. Tiba-tiba, air menetes dari koper yang dibawa pria itu. Pria itu mengecek isi kopernya, tapi tangannya tergores karena botol yang ada dalam koper pecah. Pria itu membalut tangannya dengan kain, dan seketika ingatan muncul di kepala Sojin. Sojin memperingati si pria agar tidak menyentuh putrinya. Pria itu langsung mencekik Sojin. Seketika, Sojin mendapatkan penglihatan seseorang datang dan memukul pria yang mencekiknya dari belakang. Kemudian, pergi sambil menggeret koper besar berisi mayat. Begitu lift terbuka, Sojin segera menyelamatkan diri. Jihon datang di saat yang tepat untuk menolong Sojin. Scene beralih kepada dua orang polisi yang sedang memasuki gedung proyek bersama pria tua yang menjelaskan kalau proyek tersebut ditangani oleh Jihon. Namun semenjak bangkrut, Jihon justru kabur dari rentenir. Dari situ, muncul kecurigaan bisa saja Jihon merupakan tersangka dari pencurian di gedung tersebut. Sementara itu, Sojin terus meyakinkan Jihon kalau pria di kamar 706 akan mati dibunuh. Tapi, Jihon menenangkan Sojin. Dia berpikir Sojin hanya cemas. Jihon lalu memberikan Sojin obat. Di malam harinya, Sojin merasakan kepalanya pusing bukan main. Dia keluar kamar dan melihat Jihon tak ada di apartemen. Sojin berusaha mencari Jihon, namun dia justru pergi ke apartemen 706. Begitu mendengar teriakan di dalamnya, Sojin terkejut. Hendak masuk, tapi pintu lebih dulu terbuka. Sojin segera melarikan diri dan bersembunyi di balik pintu. Karena suasananya gelap, Sojin tidak dapat memastikan wajah pria bertopi hitam itu. Ketika hari menjelang pagi, Jihon sudah kembali ke apartemen. Sojin menanyakan keberadaan suaminya, tapi Jihon berdalih bahwa dia semalam tidur di sebelah Sojin. Jelas, Sojin tidak percaya. Dia benar-benar yakin Jihon pergi tanpa sepengetahuannya. Sojin lalu menemui temannya di sanggar seni untuk bertanya seperti apa sosok Jihon sebelum dia amnesia. Temannya lalu bercerita kalau Sojin dulu sempat mengonsumsi obat depresi dan berniat menceraikan Jihon. Dari penjelasannya, Jihon diketahui memiliki sifat yang cukup posesif. Bahkan, suka memukuli Sojin.
Sojin lalu teringat pada paketnya yang tertinggal di lift. Ketika dia bertanya pada satpam, ternyata paket tersebut sudah diambil oleh Ji-Hon pada jam 2 pagi. Kecurigaan Sojin pada suaminya semakin menjadi saat dia mengecek lemari Ji-Hon untuk menemukan kalung kupu-kupu yang jatuh dari kantong pria bertopi hitam tadi malam. Di tempat lain, Ji-Hon sedang mengubah jadwal penerbangannya ke Kanada. Ketika dia melihat GPS, Sojin sudah berada di kantor polisi. Sojin melaporkan pria yang dilihatnya semalam melakukan pembunuhan dan membawa mayat di dalam koper. Ketika Sojin akan menyerahkan kalung untuk dijadikan barang bukti, Ji-Hon mendatangi istrinya. Begitu melihat Ji-Hon, Sojin segera menuduh bahwa Ji-Hon lah tersangka pembunuhnya. Polisi kemudian menahan Ji-Hon untuk memastikan apakah kesaksian Sojin benar nyatanya. Tapi di apartemen 706, polisi tidak menemukan apapun. Justru apartemen itu sebenarnya sudah kosong sejak lama. Ji-Hon memberitahu Sojin mereka akan ke Kanada dalam 2 hari. Dia memberikan Sojin obat seperti biasa. Namun kali ini, Sojin tidak menelan obat tersebut.